Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Berjumpa lagi dengan saya Nanda Restiana dari kelas 3 PAIE. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu iman kepada malaikat Allah? Ya, betul sekali. Iman kepada malaikat Allah artinya mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta. Berikutnya adalah mengenal nama-nama malaikat dan tugasnya. Adik-adik ada yang tahu nggak? Siapa sajakah nama-nama malaikat yang wajib kita imani sebagai umat Islam? Dalam Islam, ada banyak jumlah malaikat dan total pastinya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang muslim, wajib untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat dan tugasnya, yaitu yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dan meniupkan roh ke dalam janin. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberi rezeki kepada makhluk hidup. Selain itu, malaikat Mikail juga bertugas mengatur panas, hujan, dan tanaman yang ada di bumi. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ditugaskan untuk meniup trompet sangkakala di hari kiamat dan hari kebangkitan. Yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel memiliki tugas untuk menyambut nyawa makhluk hidup. Tugas ini tertuang dalam Quran surat As-Sajdah ayat 11 yang artinya, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Yang kelima dan keenam adalah malaikat Munkar dan Nakir. Perbedaan dari tugas malaikat Munkar dan Nakir yaitu malaikat Munkar bertugas menanyakan manusia di dalam kubur tentang keburukan-keburukan yang dilakukan semasa hidup, sedangkan malaikat Nakir bertugas menanyai manusia di dalam kubur tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan semasa hidup. Berikutnya adalah malaikat Raqib. Malaikat Raqib mencatat semua amal baik manusia selama masih hidup, dan malaikat Atid mencatat semua amal buruk manusia selama masih hidup. Tugas malaikat Raqib dan Atid dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qaf ayat 17-18 yang artinya, ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri. Yang kesembilan adalah malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka, dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Berikutnya kita belajar tentang sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat sudah pernah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya, yang pertama, malaikat tercipta dari cahaya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua adalah taat kepada Allah. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang ketiga adalah bukan laki-laki dan bukan perempuan. Malaikat diciptakan tidak memiliki jenis kelamin spesifik dan tidak pula memiliki nafsu. Yang keempat adalah malaikat tidak makan dan tidak minum. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 24-28 diceritakan suatu hari Nabi Ibrahim pernah didatangi oleh seorang tamu. Beliau lantas menyuguhkan tamunya itu dengan daging sapi. Namun ketika dipersilahkan, tamu tersebut menolak untuk makan. Segera Nabi Ibrahim menyadari ia adalah seorang. Dan yang terakhir adalah tidak bosan dengan perintah Allah. Malaikat memiliki sifat taat dan tidak pernah bosan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertuang dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 20 yang artinya, mereka para malaikat selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Berikutnya adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yang pertama yaitu menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela.
Yang kedua, selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka. Yang ketiga, selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan ridhonya. Yang keempat, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Dan yang kelima, menjadi teladan bagi lingkungan sekitar dan menjadi pribadi yang rendah hati. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan iman kepada malaikat Allah. Semoga dengan mempelajari materi tersebut dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa belajar, karena seorang juara hanyalah seseorang yang tidak menyerah saat menginginkannya. Tom Landry, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.